warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilalatul Arafah dari PLP Universitas Siliwangi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi. Telah kita ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa tulang merupakan alat gerak pasif. Lalu apa yang disebut dengan alat gerak aktif? Ya, otot. Betul, nah kita dapat bergerak karena ada mekanisme yang dilakukan oleh otot. Dapat membantu mengangkat tulang-tulang sehingga anggota badan kita berpindah dari tempat semula. Nah sekarang, ada yang pernah mengalami patah tulang? Apakah sekarang tulangnya masih patah? Nah, semua permasalahan di atas akan kita bahas melalui pertemuan kali ini, yaitu kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kelainan pada sistem gerak manusia melalui studi literatur. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis kelainan pada sistem gerak manusia dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab kelainan pada sistem gerak manusia melalui studi literatur. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan teknologi dalam mengatasi kelainan sistem gerak pada manusia. Yang kelima, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil kajian literatur tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi kelainan sistem gerak pada manusia dengan tepat. Setiap organ pada manusia pasti memiliki kelainan atau penyakit karena faktor-faktor tertentu. Nah, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam tubuhnya sendiri karena faktor genetik maupun faktor lingkungan. Nah, kelainan pada sistem gerak adalah sekelompok penyakit saraf yang menyebabkan gerakan tubuh menjadi bermasalah. Misalnya kesulitan untuk bergerak, gerakannya melambat, atau gerakan tidak terkontrol. Nah, gangguan pada sistem gerak dapat terjadi pada tulang, persendian, maupun otot. Penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena infeksi mikroorganisme, kerusakan fisik akibat kecelakaan, kekurangan garam mineral dan vitamin, atau gangguan psikologis lainnya. Jenis-jenis kelainan pada sistem gerak diantaranya yaitu yang pertama ada miastenia gravis. Penyakit ini menyebabkan melemahnya otot-otot rangka pada tubuh. Penyebabnya adalah adanya gangguan komunikasi antara sel saraf dengan jaringan otot, sehingga menyebabkan gerakan tubuh melemah. Gejala yang muncul bisa berbeda-beda pada tiap penderita, misalnya kesulitan bicara atau cadel, suara serak, nafas pendek, dan kelopak mata turun. Yang kedua yaitu ada tremor. Tremor adalah gerakan gemetar yang terjadi secara berulang tanpa disengaja. Tremor ini umumnya terjadi di tangan, kepala, tapi bisa juga terjadi di tubuh lainnya seperti kaki, perut, dan pita suara. Meski umumnya tidak mengancam nyawa, tremor dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Orang yang mengalami tremor ini akan kesulitan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan. Tremor disebabkan oleh gangguan pada area otak yang berfungsi mengatur pergerakan otot. Tremor ini bisa terjadi tanpa penyebab yang jelas, namun seringkali kondisi ini merupakan gejala dari suatu penyakit. Yang ketiga ada penyakit Parkinson. Penyakit ini terjadi karena tubuh kekurangan zat dopamin yang berperan dalam mengatur gerakan tubuh. Pada kondisi ini terdapat kerusakan sel saraf di otak yang mengakibatkan gerakan tubuh menjadi lambat dan tidak normal. Penderita penyakit Parkinson ini lebih rentan mengalami depresi, cemas, serta demensia. Penyakit Parkinson ini juga penyakit yang secara bertahap berkembang menjadi makin parah dan dipicu oleh kerusakan pada sel saraf otak. Selain tremor, kelainan pada sistem gerak yang bisa terjadi adalah kekakuan, ketidakseimbangan tubuh, pergerakan yang melambat, dan gangguan pada sistem gerak lainnya. Yang keempat ada distonia. Distonia ini adalah gangguan yang menyebabkan otot bergerak sendiri tanpa sadar. Gerakan otot ini dapat terjadi pada salah satu anggota tubuh saja atau seluruhnya. Akibatnya, penderita distonia ini memiliki postur tubuh yang aneh dan mengalami tremor. Penyebab distonia ini adanya gangguan pada bagian otak yang berfungsi mengendalikan kecepatan dan koordinasi gerakan tubuh. Kelainan sistem gerak tubuh ini dapat menimbulkan gejala berupa kedutan, kram otot, mata berkedip tanpa kendali, dan gangguan bicara dan menelan, serta posisi salah satu bagian tubuh yang tidak normal, misalnya leher miring. Distonia mungkin akibat mutasi genetik atau gangguan karena obat.
Obat yang dapat menyebabkan distonia ini termasuk obat-obat antipsikotik. Yang kelima ada ataksia. Ataksia disebabkan oleh kelainan pada otak kecil dan saraf tulang belakang yang mempengaruhi koordinasi gerakan tubuh. Ataksia menyebabkan seseorang sulit menggerakkan tubuh dengan mulus dan lancar. Gejala ataksia ini meliputi koordinasi gerak tubuh yang buruk, gemetar, langkah kakinya tidak stabil, atau seperti mau jatuh. Perubahan cara bicara serta gerakan bola mata yang tidak normal, penderita ataksia ini juga bisa mengalami gangguan dalam berpikir atau emosi. Yang keenam ada korea. Korea adalah kelainan saraf otot yang menyebabkan munculnya gerakan tubuh yang tidak disadari. Penyakit ini ditandai dengan gerakan berulang yang singkat, cepat, dan tidak terkontrol. Korea umumnya terjadi pada wajah, mulut, lengan, tangan, dan kaki. Akibatnya penderita mengalami gangguan bicara, kesulitan menelan, lidah sering menjulur, tangan sulit dikepalkan, hingga gaya berjalan yang aneh. Yang ketujuh ada mioklonus. Kelainan pada sistem gerak ini menyebabkan gerakan-gerakan menyentak yang cepat pada otot atau sekumpulan otot tubuh. Gerakan-gerakan tersebut bisa berupa kejang-kejang otot dan dapat disebabkan oleh banyak hal. Penyebab mioklonus karena adanya gangguan epilepsi, radang otak, stroke, atau koma. Penyakit ini juga dapat diturunkan dari orang tua dan muncul saat penderita masih anak-anak atau saat sudah remaja. Selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa. Pada orang yang sudah tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun menjadi berkurang. Tulang yang kekurangan kalsium ini akan menjadi rapuh dan mudah patah. Selanjutnya ada fraktura atau patah tulang. Meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang itu disebut fraktura. Fraktura dapat dibedakan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Fraktura terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Dan yang terakhir yaitu kelainan pada tulang belakang. Bentuk tulang belakang manusia itu mempengaruhi bentuk tubuh kita, seperti lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Seperti ditunjukkan pada gambar di sini, orang yang mengalami kelainan ini di pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, atau karena juga kebiasaan yang salah. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Seperti ditunjukkan pada gambar di sini, penderita kifosis ini tubuhnya terlihat bungkuk, dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC atau rickettsia. Kebiasaan duduk yang salah juga dapat mempengaruhi penyakit ini. Yang ketiga yaitu skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, skoliosis ini dapat disebabkan oleh penyakit polio atau kebiasaan posisi duduk yang salah. Dari tahun ke tahun, teknologi semakin berkembang, sehingga terdapat beberapa teknologi untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak. Yang pertama yaitu ada penyembuhan untuk kanker tulang. Penyembuhan kanker tulang ini dapat dilakukan dengan cara pembedahan dan amputasi. Cara lain seperti kemoterapi dan radioterapi juga efektif. Kemoterapi biasanya menggunakan obat-obat yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker. Sayangnya beberapa sel-sel normal juga mati dalam prosesnya. Obat ini dirancang untuk membunuh atau tumbuh dengan cepat membagi sel. Efek sampingnya termasuk mual, muntah, kehilangan rambut, infeksi, dan kelelahan. Selanjutnya radioterapi. Radioterapi berarti pengobatan kanker dengan menggunakan sinar radioaktif. Sinar X, elektron, dan sinar Y terbanyak digunakan dalam pengobatan kanker di samping partikel lain. Pembedahan dan amputasi ini menggunakan metode teknik baru limb salvage, di mana teknik terapi baru ini telah dikembangkan di hampir semua pusat penyembuhan kanker di seluruh dunia. Tujuan operasi ini untuk menghilangkan tumor lokal.
Menurut Profesor Errol, operasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada limb salvage, yaitu tulang yang terkena tumor ganas disambung dengan bekas kaki pasien lain yang baru saja meninggal dunia. Atau tulang yang terkena tumor pada stadium dini dimatikan dulu dengan radiasi kemudian dipasang lagi. Yang kedua ada limb ablation, yaitu tulang yang terkena tumor ganas diamputasi. Sekarang sebelum dilakukan pembedahan diberikan kemoterapi yang biasanya akan menyebabkan tumor mengecil. Kemoterapi juga penting karena akan membunuh setiap sel tumor yang sudah mulai menyebar. Selanjutnya yaitu ada pergantian sendi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara metode pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Bogol sendi ini diganti dengan logam campuran, misalnya campuran titanium, dan cawan sendi dengan mangkuk, misal plastik yang kerepatannya tinggi. Kemudian, kedua sisi direkatkan dengan senyawa metal metakrital berpori yang memungkinkan fisiologi tulang tetap normal. Yang ketiga ada penyembuhan patah tulang. Dilakukan dengan cara yang pertama pemasangan gips. Bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Dua ada pembidaian. Benda keras yang ditempatkan di daerah sekeliling tulang yang patah. Yang ketiga ada pembedahan internal. Pembedahan ini untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Dan yang keempat ada penarikan atau traksi, yaitu menggunakan beban untuk menahan sebuah anggota gerak pada tempatnya. Yang keempat transplantasi sumsum merah. Sumsum merah ini dapat ditransplantasikan dari satu orang ke orang lainnya. Diperlukan suatu teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat, lalu menyuntikannya ke resipien tanpa merusaknya. Contohnya yaitu tulang janin usia 4 bulan yang masih berada dalam kandungan, sumsum merah ayahnya disuntikan melalui perut ibunya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kali ini telah selesai. Apa kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, kelainan pada sistem gerak adalah sekelompok penyakit saraf yang menyebabkan gerakan tubuh menjadi bermasalah. Sedangkan gangguan sistem gerak dapat terjadi pada tulang, persendian, maupun otot. Penyebabnya bermacam-macam karena infeksi mikroorganisme, kerusakan fisik akibat kecelakaan, kekurangan garam mineral dan vitamin, gangguan psikologis, maupun pola hidup yang kurang sehat. Adapun jenis-jenis kelainan pada sistem gerak manusia itu yang pertama ada miastenia gravis, yang kedua ada tremor, selanjutnya penyakit Parkinson, dystonia, chorea, myoklonus, osteoporosis, fraktula atau patah tulang, dan kelainan tulang belakang yaitu lordosis, kifosis, dan skoliosis. Selanjutnya silakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan bersama kelompok masing-masing dan jangan lupa untuk mengikuti post-test materi kali ini. Untuk tugas pertemuan selanjutnya, silakan untuk menyajikan laporan hasil kajian literatur tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi kelainan sistem gerak pada manusia. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa dikomen di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.